Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Yulandari dengan NPM 2113022031 dari Program Studi Pendidikan Fisika tahun akademik 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 sampai pasal 31. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh Kak Tina. Baik, langsung saja kita bahas Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 hingga pasal 31. Yang pertama, pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, evaluasi dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2, evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang serta satuan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 5, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya, yakni pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 2, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yakni pasal 19 ayat 1 yang berbunyi sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Ayat 2, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 3, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang kelembagaan. Yang pertama yakni bagian ke-1 umum. Nah, pasal 2 di sini ada pasal 20. Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Selanjutnya pasal 21. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Selanjutnya, pasal 22. Pasal 22 ayat 1 berbunyi, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Selanjutnya ada pasal 23. Pasal 23 berbunyi, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Selanjutnya bagian kedua dalam bab ini adalah pembentukan dan kepengurusan organisasi, yakni pasal 24 yang berbunyi gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1 berbunyi gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan membentuk kuartir ranting. Ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Selanjutnya yakni pasal 26. Pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Selanjutnya ada pasal 27. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir.
Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Selanjutnya bagian ketiga dari bab 4 ini adalah kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Pasal 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Pasal 5, ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya pasal 30. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Sekian penjelasan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 hingga pasal 31 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.